Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai acara rutinitas ini sebenar dan insya Allah terakhir, saya mengingatkan bahwa tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha ini tidak pikir ganjil tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri beberapa waktu sesampun lewat kecuali ini. Namun telah pelaksanaan kesalahan, maka yang hukum sami akan mengatakan usolli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku sholat Idul Adha 2 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah katsiran walhamdulillahi katsiran atau kita salahnya. Kemudian imam akan membimbing takbir 7 kali di rakaat pertama Allahu Akbar. Antara takbir kepada takbir ini pada masih bacaan sasampul liwat Allahu Akbar. Antara takbir ke takbir di tengah-tengah ini adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Dan rakaat kedua ini bertakbir yang dipimpin oleh imam. Selain takbir nanjang sekali rakaat pertama bacaan kali nasuhan ke persis masalahnya. Nah, mudah-mudahan seluruh ibadah yang belum sami ibadah yang kita telah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan kesalahan yang belum sami itu orang tua kita dan siapapun yang pernah berjasa kepada yang belum sami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapat-rapat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمهم الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم العيد الأضحى وأتيه وعظكم الله. إن يوم العيد الأضحى وأتيه وعظكم الله. إن يوم العيد الأضحى وأتيه وعظكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sejenak marilah kita bersama menundukkan kepala kita seraya mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman Islam yang tidak ternilai harganya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, duduk bersila, menghadapkan wajah ke barat dengan tujuan dan maksud yang sama, yakni mengharapkan dan menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, marilah kita bersama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun secara kemasyarakatan, yang mudah-mudahan dengan sikap dan perilaku kita demikian, Allah akan selalu mencurahkan dan mengkucurkan rahmat, taufik dan hidayah serta ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sedang berada di hari yang ke-10 bulan Zulhijjah, yang biasa dinamakan oleh umat Islam dengan nama Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini kami akan mengajak kita bersama untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari dua segi atau dua sisi. Yang pertama dari segi pelaksanaan ibadah haji, dan yang kedua dari segi pelaksanaan pengorbanan atau penyembelihan hewan korban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita maklum bersama bahwa bulan haji ini adalah bulan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, oleh umat Islam yang telah diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Ibadah haji adalah ibadah badaniah yang mengajarkan, yang membawa, yang menampakkan kepada semua manusia dalam rangka membina, mengkukuhkan, menguatkan persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat tidak akan bisa tercapai. Hadirin sidang Id rahimakumullah, hal ini dapat dilihat dikala atau di manakala para jamaah haji pada saat ini sedang berada di padang Arafah. Mereka berkumpul bersama, sama-sama mereka memakai pakaian putih yang terdiri dari dua helai. Selanjutnya, dalam pelaksanaan ini atau dalam pelaksanaan ibadah haji ini tidak ada jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Tidak ada dipandang antara orang pejabat dengan rakyat biasa. Tidak dilihat antara orang-orang yang intelektual dan kaum hawa. Semuanya sama. Sama-sama menggunakan pakaian yang putih yang tidak berjahit. Oleh karenanya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal ini patut dan wajar kita menjadikan sebagai iktibar bahwa umat Islam itu harus bersatu padu, harus membina kekuatan dan kekukuhan dalam Islam, baik di tengah-tengah masyarakat maupun secara individual. Jamaah salat Id rahimakumullah. Selanjutnya, mari kita lihat dan mari kita tengok dari momen sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
yang menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan betapa tunduknya, betapa patuh dan taatnya Nabi Allah Ibrahim terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya pun tidak terasa berat. Namun bagi kita selaku umat Islam tidak diperintahkan berkorbankan putra-putri kita, tetapi yang diperintahkan bagaimana kita harus berkorban di dalam berjuang membela agama Allah, berjuang di tengah-tengah masyarakat demi kepentingan umum, demi kepentingan bersama. Perjuangan tentunya membutuhkan pengorbanan. Oleh karenanya pengorbanan ini sangat penting. Tanpa pengorbanan maka tidak akan terjadi suatu perjuangan. Tidak berani berjuang, jangan hidup. Kalau tidak hidup, sudah habis riwayat kita untuk berjuang. Hadirin sholat id rahimakumullah. Maka ibadah penyembelihan pengorbanan hewan pengorbanan ini adalah salah satu ibadah yang merupakan wasilah, merupakan jembatan penghubung antara hamba dengan Khaliknya untuk mendekatkan diri atau untuk mencapai suatu ketakwaan yang hakiki. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam pengorbanan ini juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang harus dipikirkan oleh kita bersama, bahwa kita ini dikuasai atau harus mampu menundukkan, meruntuhkan, melawan keadaan, melawan sifat-sifat hewaniah yang telah bersemayam, yang sedang bersemi di dalam lubuk hati kita masing-masing, yang biasa disebut dengan nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah mencerminkan watak-watak binatang yang ingin hidup enak sendiri, tanpa memikirkan orang lain, tanpa menghiraukan nasib tetangga, tanpa melirik ke kiri dan ke kanan. Bagaimana orang-orang yang membutuhkan bantuan itu tidak dipikirkan. Inilah yang tercermin di dalam nafsu bahimiyah yang ada pada binatang-binatang ternak. Kita sebagai insan yang muslim, insan yang bersaudara, hendaknya membuka mata, membuka hati, melihat ke kiri ke kanan, menengok ke belakang dan ke depan, bagaimana tetangga, bagaimana saudara, bagaimana masyarakat kita. Ini perlu kita perhatikan secara individual maupun secara kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, kita harus membasmi, melawan, meruntuhkan sifat-sifat binatang buas yang hanya ingin hidup menang, ingin menang sendiri, ingin berkuasa sendiri, ingin mengatur sendiri di dalam segala hal, tanpa memperdulikan, tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Hal ini juga dapat dilihat, dapat dihapuskan manakala hati kita sudah betul-betul meresap, menikmati, meresapi tentang bagaimana hikmah daripada pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu kebahagiaan tidaklah mungkin akan tercapai, baik kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat, tanpa didasari dengan suatu persatuan dan kesatuan, tanpa dibekali dan dimodali oleh pengorbanan dan perjuangan. Oleh karenanya, marilah melalui momen Idul Adha 1444 Hijriah sekarang ini kita jadikan sebagai dasar, sebagai modal untuk saling memperhatikan, saling bersatu padu, satu ayun, satu langkah, satu pandangan, satu misi dalam rangka memajukan Islam, dalam rangka memajukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat di tengah-tengah kampung halaman kita ini. Bila mana sudah ini dapat kita laksanakan, maka insya Allah kampung halaman kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin salat Id ya rahimakumullah. Ini
khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermakna bagi kita semua, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai landasan untuk berjuang bersatu di tengah-tengah masyarakat demi kejayaan agama kita, agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا مغني يا قدير يا مقتدر. Di tempat yang mulia ini kami semua duduk bersila menghadapkan wajah ke barat memohon ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, keridhaanmu lah yang kami tuntut. Tanpa keridhaanmu kami tidak bisa hidup dengan nyaman dan aman di atas muka bumi ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, curahkanlah taufik dan hidayahmu kepada kami semua, kepada generasi-generasi muda kami, anak cucu kami. Berikanlah hidayah kalbu mereka agar bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang tua, bisa mengikuti jejak-jejak para sesepuh kami, bisa menggantikan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh kami yang telah berjuang dengan gigih tanpa pamrih, sehingga pembangunan segala bidang di tengah-tengah masyarakat bisa terlaksana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kepada putra-putri kami, generasi kami, siswa-siswa kami jalan yang benar, jalan menuju keridhaan-Mu ya Allah. Ya Rabbi ya Karim, tidak ada tempat kami bertumpu selain daripada-Mu ya Allah. Oleh karena ya Allah, dengan hati yang khusyuk dan tawaduk, kami mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, baik dosa-dosa kami yang besar maupun dosa-dosa kami yang kecil, yang kami sengaja perbuat maupun di luar kesengajaan. Karena Engkau Maha Pengampun ya Rabb,
kalau Engkau tidak akan mengampuni dosa-dosa kepada siapa kami akan berharap ampunan. Tidak ada lain selain daripada-Mu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Rabb. Oleh karena terimalah permohonan kami pada pagi hari menjelang siang ini ya Allah, di tempat yang suci, di hari yang penuh dengan barokah ini ya Allah. Engkau Maha Penerima, Engkau Maha mendengar permohonan hamba-Mu ya Allah. Sebab Engkau memerintahkan kepada hamba-Mu, kepada kami untuk memohon kepada-Mu dengan firman-Mu, Ud'uni astajib lakum. Maka dengan demikian kami mengharapkan, kami hadir di depan-Mu ya Allah untuk memohon segala-galanya. Tujuan kami, hajat kami terlalu banyak kepada-Mu ya Rabb. Tidak bisa kami sebut satu persatu, melainkan Engkau yang mengetahui yang zahir maupun yang batin. Untuk itu sekali lagi ya Rabbi ya Karim, terimalah segala permohonan kami, segala amal ibadah kami yang telah kami lakukan sejak akhir balik sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli